Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan kata-kata ini. Bukan bilang kamu tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat. Berarti antara Allah dan Mammon, keduanya tidak bisa digabungkan untuk sama-sama menjadi tuan. Tidak bisa. Jikalau Allah adalah tuanmu, maka Mammon harus dipergunakan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau Mammon adalah Tuhanmu, maka orang biasa atau sering mempergunakan Allah untuk mendapatkan Mammon. Tapi Allah dan Mammon setara menjadi tuan dari seorang. Bukan tidak boleh, tapi tidak dapat, tidak bisa. Jangan kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau ada kasih kepada dunia di sini, kasih kepada Allah tidak ada di dalam. Kalau ada kasih pada Allah di dalam, maka kasih pada dunia tidak akan ada di sini. Tidak bisa kasih pada Allah bersamaan dengan kasih pada dunia ada di dalam hati seorang manusia. Tidak bisa. Ayub pasal 31, 24, 25, 28. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Ayat 28. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Karena Allah yang di atas telah kuingkari. Pada saat kamu menaruh kepercayaan pada emas, menaruh kepercayaan kepada kencana, Allah yang di atas telah kau ingkari. Tak bisa dua-dua digabungkan. Jikalau kitab suci menyatakan bahwa Allah tidak dapat digabungkan dengan Mammon, dengan harta dunia ini, maka adalah menyedihkan jika banyak pendeta sekarang, banyak pengkhotbah sekarang, sambil mengkhotbahkan Allah, mereka percaya dan bahkan mengkhotbahkan teologi kemakmuran, bahwa Allah mau supaya orang hidup kaya raya di dunia ini. Kaya tidak salah, tapi mengajarkan bahwa orang Kristen harus kaya sebagai bukti bahwa kita ini anak Tuhan, sebagai bukti kita ini anak raja. Seperti yang diajarkan teologi kemakmuran. Itu sesuatu yang menyimpang dari Alkitab. Fred Priest mengatakan, kalau mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak? Mafia penjahat, kepala penjahat bisa naik mobil mewah. Kita ini anak raja, masa Grab? Itu mempermalukan Bapa kita yang di sorga. Kita ini anak raja, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Raja mana yang anaknya naik ojek? Kenneth Hagin. Tuhan menghendaki anak-anaknya makan makanan terbaik, berpakaian-pakaian terbaik, mengendarai mobil yang terbaik, dan menghendaki mereka untuk memperoleh segala sesuatu yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Masa anak raja beli baju di rombengan? Kitab suci berkata, tidak. Allah bersama Mammon tidak bisa berdiri di tempat yang sama. Atau duduk di tempat yang sama sebagai tuan dalam hidup kita. Tidak bisa. Satu pasti akan menjadi pelayan yang lain, budak yang lain. Apakah orang menggunakan Allah untuk mendapatkan Mammon? Memanfaatkan Allah untuk mendapatkan Mammon? Atau memakai Mammon untuk melayani Allah? Hanya dua itu saja. John Calvin mengatakan, Kristus menegaskan bahwa adalah tidak mungkin bagi siapapun mentaati Allah dan pada saat yang sama mentaati dagingnya sendiri. Di mana kekayaan berkuasa di hati, Allah telah kehilangan otoritasnya. Memang benar bahwa bukannya tidak mungkin bahwa mereka yang kaya melayani Allah. Tapi siapapun yang menyerahkan diri sendiri sebagai budak kepada kekayaan harus meninggalkan pelayanan kepada Allah. Karena ketamakan membuat kita menjadi budak dari setan.